Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Sandra dari kelas 11 TKJ 1. Di sini saya akan menjelaskan materi KD 3.8, yaitu menerapkan proses kerja pembuatan prototipe barang atau jasa. Proses kerja pembuatan prototipe produk barang atau jasa. Setiap tahapan dalam proses pengembangan konsep melibatkan banyak bentuk modelan dan prototipe. Hal ini mencakup antara lain model pembuktian konsep yang akan membantu tim pengembangan dalam menunjukkan kelayakan model hanya untuk dapat ditunjukkan kepada pelanggan untuk mengevaluasi keergonomisan dan gaya. Sedangkan model lembar kerja adalah untuk pilihan teknis. Prototipe merupakan penafsiran produk yang dapat diklarifikasikan melalui dua dimensi, yaitu dimensi yang pertama adalah tingkat di mana sebuah prototipe merupakan bentuk fisik sebagai lawan dari analitik. Model prototipe. Prototyping model adalah suatu proses pembuatan software yang bersifat berulang dan dengan perencanaan yang cepat, yang dimana mendapatkan umpan balik yang memungkinkan terjadinya perulangan dan perbaikan software sampai dengan software tersebut memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang kedua, tujuan prototipe. Prototyping model sendiri mempunyai tujuan, yaitu mengembangkan model awal software menjadi sebuah sistem yang final. Proses-proses dalam model prototyping yaitu: yang pertama, komunikasi terlebih dahulu yang dilakukan antara pelanggan dengan tim pengembangan perangkat lunak. Yang kedua, akan dilakukan perencanaan dan pemodelan secara cepat berupa rancangan cepat dan kemudian akan memulai konstruksi pembuatan prototipe. Yang ketiga, prototipe kemudian akan diserahkan kepada para stakeholder untuk dilakukan evaluasi lebih lanjut sebelum diserahkan kepada para pembuat software. Yang keempat, pembuatan software sesuai dengan prototipe yang telah dievaluasi yang kemudian akan diserahkan kepada pelanggan. Nah, yang kelima, jika belum memenuhi kebutuhan dari pelanggan, maka akan kembali ke proses awal sampai dengan kebutuhan dari pelanggan telah terpenuhi. Nah, selanjutnya ada tahapan-tahapan prototipe. Yang pertama, pengumpulan kebutuhan. Pelanggan dan pengembang bersama-sama mendefinisikan format seluruh perangkat lunak, mengidentifikasikan semua kebutuhan dan garis besar sistem yang akan dibuat. Nah, yang kedua itu membangun prototyping. Membangun prototyping dengan membuat perencanaan sementara yang berfokus pada penyajian kepada pelanggan, misalnya dengan membuat input dan format output. Yang ketiga, evaluasi prototyping. Evaluasi ini dilakukan oleh pelanggan apakah prototyping yang sudah dibangun sudah sesuai dengan keinginan pelanggan. Jika sudah sesuai, maka langkah keempat akan diambil. Jika tidak, prototyping direvisi dengan mengulang langkah 1, 2, dan 3. Yang keempat, mengkonekkan sistem. Dalam tahap ini, prototyping yang sudah disepakati diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman yang sesuai. Yang kelima, penguji sistem. Setelah sistem sudah menjadi suatu perangkat lunak yang siap dipakai, harus dites dahulu sebelum digunakan. Pengujian ini dilakukan dengan white box, black box, basis spek, pengujian arsitektur, dan lain-lain. Langkah ke-6, evaluasi sistem. Pelanggan mengevaluasi apakah sistem yang sudah jadi sesuai dengan yang diharapkan. Jika ya, langkah 7 dilakukan. Jika tidak, ulangi langkah 4 dan 5. Langkah ke-7, menggunakan sistem. Perangkat lunak yang telah diuji dan diterima pelanggan siap untuk digunakan. Nah, keunggulan dan kelemahan prototipe. Yang pertama ada keunggulan. Beberapa ada keunggulan, yang itu adanya komunikasi yang baik antara pengembang dan pelanggan. Pengembang dapat bekerja sama lebih baik dalam menentukan kebutuhan pelanggan. Pelanggan berperan aktif dalam pengembangan sistem. Lalu lebih menghemat waktu dalam pengembangan sistem. Yang terakhir, menerapkan menjadi lebih mudah karena pemakaian mengetahui apa yang diharapkannya. Kelemahan 1. Pelanggan kadang tidak melihat atau menyadari bahwa perangkat lunak yang ada belum mencantumkan kualitas perangkat lunak
secara keseluruhan dan juga belum memikirkan kemampuan pemeliharaan untuk menjangka waktu lama. Yang kedua, pengembangan biasanya ingin cepat menyelesaikan proyek, sehingga menggunakan algoritma dan bahasa pemrograman yang sederhana untuk membuat prototyping lebih cepat selesai tanpa memikirkan lebih lanjut bahwa program tersebut hanya merupakan cetak biru sistem. Yang ketiga, hubungan pelanggan dengan komputer yang disediakan mungkin tidak mencerminkan teknik perancangan yang baik.